Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Arif selaku Kasih Penma dan Kemenak Kabupaten Jombang, yang kami hormati Bapak Samsul selaku staf Penma dan Kemenak Kabupaten Jombang, yang kami hormati Bapak Hadi selaku Ketua Pokjawas dan Kemenak Kabupaten Jombang, yang kami hormati Bapak Banuro selaku Koordinator Diseminasi Soal HOTS terintegrasi dengan aksi dan AKM untuk ujian madrasah Kabupaten Jombang tahun 2021. Yang kami hormati Bapak Rofik selaku Ketua KKMI Kabupaten Jombang beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap pengurus KKG Kabupaten dan juga segenap pengurus KKG Kecamatan. Yang kami hormati Bapak Ibu tim instruktur atau fasilitator diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian nasional atau ujian madrasah, dan seluruh anggota KKG yang mana mengikuti sebagai peserta diseminasi penyusunan soal HOTS terintegrasi dengan aksi dan AKM untuk ujian madrasah Kabupaten Jombang tahun 2021. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita dengan baca hamdalah bersama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga salat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, kegiatan diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah, khususnya ini tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Jombang tahun 2021, ini nanti kita laksanakan selama 3 hari, dimulai hari ini, hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Kemudian kita lanjut besok tanggal 5 Maret 2021, dan terakhir nanti hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Mudah-mudahan selama 3 hari bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin dan manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Langsung aja Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya tujuan diselenggarakan diseminasi penyusunan soal HOTS ini yang pertama, membangun komunitas pembelajar atau learning community antar guru kelas ataupun guru mapel, ini melalui KKG tentunya kalau MI. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta tentang konsep penyusunan soal HOTS. Setidaknya HOTS itu apa, ini nanti harus paham ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan peserta untuk menyusun kisi-kisi dan soal HOTS. Jadi untuk tes yang standar itu tidak langsung ada soal, tapi harus didahului dengan kisi-kisi. Karena kisi-kisi merupakan garis-garis besar penyusunan soal. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal HOTS. Diharapkan setelah Bapak Ibu mendapatkan penjelasan atau belajar bareng-bareng di sini, ya,
ini bisa meyakinkan kepada peserta didik bahwasanya tidak semua soal HOTS itu sulit ya. Jadi biar mereka ini tetap optimis. Yang kelima, meningkatkan mutu evaluasi dan hasil ujian madrasah peserta didik. Ini selalu kita berusaha untuk selalu meningkatkan ya mutu evaluasi dan hasil peserta didik kita. Yang terakhir, tindak lanjut perbaikan kualitas belajar mengajar. Jadi kita harus ya senantiasa update dan update ya perbaikan kualitas dalam belajar mengajar. Selanjutnya karena di sini ya persiapan kita atau bahasan kita di sini tentang penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah. Nah, secara ruang lingkup dari penilaian untuk kurikulum 2013 itu kan dibagi menjadi 3. Ada lingkup sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap ini erat kaitannya itu dengan KI 1 ya. Kemudian KD-nya juga 1 titik bla bla bla. Ini untuk sikap spiritual. Kemudian yang KI 2 KD-nya 2 titik bla bla bla. Ini merupakan penilaian sikap sosial. Adapun instrumen yang digunakan bisa menggunakan lembar observasi guru, bisa juga menggunakan lembar penilaian diri siswa. Jadi anaknya menilai dirinya sendiri ya dengan pengakuan kejujurannya dan seterusnya. Dan juga bisa juga menggunakan instrumen penilaian antar teman atau penilaian teman sejawat. Jadi siswa A menilai siswa B menilai siswa C dan seterusnya. Ini jadi untuk KD 1 titik bla 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 dan 2 titik bla 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 masuk dalam lingkup penilaian sikap. Berikutnya penilaian pengetahuan. Ini berlaku untuk KI 3, KD-nya 3 titik bla 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 ya. 3.1, 3.2 dan seterusnya. Adapun instrumennya yang digunakan itu bisa bentuk tes tulis, bisa juga tes lisan ataupun penugasan. Kemudian untuk yang keterampilan ini masuk dalam KI 4, KD-nya 4 titik bla bla bla. Untuk penilaian keterampilan ya tentunya ini menggunakan instrumen yang berbeda ya. Jadi instrumen yang digunakan biasanya itu proyek atau kinerja atau portofolio. Baik, selanjutnya penilaian pengetahuan ini yang menjadi fokus kita ya, sesuai dengan agendanya diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah. Nah, adapun skema penilaian aspek pengetahuan ini Bapak Ibu ya, penilaian pengetahuan bisa menggunakan instrumen tes tulis, lisan atau penugasan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Nah, terus bentuknya dari tes tulis itu pertanyaannya bisa dalam bentuk pilihan ganda. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada option pilihan A, B, C, D, gitu ya. Kemudian benar salah itu juga boleh, menjodohkan itu juga boleh, tapi untuk ujian madrasah biasanya tidak kita pakai ya. Kemudian bisa isian ya atau pertanyaan rumpang. Ada juga dibilang melengkapi gitu ya. Kemudian bisa juga berbentuk uraian. Nah,
Namun untuk ujian madrasah ini biasanya menggunakan pilihan ganda dan uraian. Nah, dalam kondisi yang saat ini terkait dengan COVID-19 ya, pandemi COVID-19 ini nanti karena KBM-nya itu daring, insya Allah nanti ujiannya juga daring ya. Sebagaimana Bu Umi ya dari Kanwil kemarin itu menyampaikan, sebaiknya untuk ujian madrasah itu menggunakan soal pilihan ganda. Kenapa kok gitu? Ya karena kalau soal pilihan ganda itu untuk koreksinya itu langsung dari sistem. Jadi kita tidak lagi perlu mengambil soal khusus untuk uraian kemudian dikoreksi. Nah ini akan mengumpulkan atau terjadi kontak dengan peserta didik ya. Untuk tes lisan ini biasanya instrumennya menggunakan kuis ya, atau tanya jawab, juga bisa dalam bentuk perintah untuk melakukan sesuatu secara verbal. Kemudian untuk penugasan ini biasanya tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah. Nah, bisa juga di rumah. Karena sekarang daring tentunya ya dilakukan di luar sekolah ya atau di rumah. Oke. Kemudian pelaksanaan dari penilaian pengetahuan ini tentunya ya pelaksanaannya itu tes tulis ya, menggunakan tes standar. Nah, apa itu tes standar? Tes standar adalah tes yang soal-soalnya sudah mengalami proses analisis baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang mengacu pada SKL yang ditetapkan. Nah, analisis secara kualitatif ini nanti jadi setelah soal disusun ini ditelaah kemudian ditelaah oleh ahlinya, umpamanya guru matematika ya, ini ahli matematika menelaah soal yang sudah disusun. Nah, kemudian kuantitatif tentunya menyesuaikan ya jumlahnya. Untuk itu kan dari kelas 4, 5, 6. Nah, ada prosentasenya. Jadi untuk kelas 4 itu 20%, kelas 5 30%, kelas 6 50% dari jumlah soal keseluruhan. Dan juga level-levelnya itu juga ditetapkan ya. Yang level 1 itu 20%, level 2 level kognitif maksudnya itu 50%, level 3 itu 30%. Nah, sebelum kita melaksanakan tes tulis ya, untuk mencapai tes yang standar tentunya ada langkah-langkah yang harus dijalani. Yang pertama, tentukan dulu tujuan apa ya, tujuan dari tesnya. Kalau untuk tes pengetahuan jelas tujuannya untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik. Kemudian yang kedua, acuan tes atau dasar hukum atau POS ya, ini harus punya. Nah, untuk ujian madrasah ini dasar hukumnya yang kita pakai tentu SK Dirjen Pendis ya, nomor 781 tahun 2021 tentang juknis penyusunan soal HOTS di madrasah. Nah, setelah itu baru ke penyusunan kisi-kisi. Nah, tentunya form-nya itu juga sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 781 tahun 2021. Nah, setelah menyusun kisi-kisi baru kita bisa menyusun soal. Jadi tidak boleh ya ujuk-ujuk buat soal tanpa kisi-kisi. Nah, itu namanya tidak memenuhi standar ya. Masa belum mengandung kok sudah melahirkan ya.
belum ada kisi-kisi kok sudah lahir soal. Nah, itu tidak memenuhi standar. Nah, kemudian setelah semuanya ini soalnya disusun, kemudian ditelaah, baru kita laksanakan penilaiannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ya tentang penyusunan kisi-kisi soal. Mari kita pelajari bareng-bareng ya. Yang pertama tentu harus kita ketahui dulu apa itu kisi-kisi soal ya. Pengertian dari kisi-kisi soal adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Jadi berbentuk matriks ya, tabel-tabel gitu ya. Nah, bagaimana pengembangan kisi-kisi berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 781 tahun 2021. Nah, secara garis besarnya tentu fungsi dari kisi-kisi tadi sudah disampaikan untuk ya, pedoman penulisan atau perakitan soal. Nah, adapun komponen dari kisi-kisi ya sebenarnya itu terbagi menjadi dua komponen utama ya. Komponen yang pertama itu komponen identitas, jadi meliputi judul ya, kisi-kisi soal ya, ujian madrasah tingkat MI tahun 2021, kemudian nama mapelnya apa, kemudian penyusunnya siapa ya, madrasahnya namanya apa, kemudian soalnya berapa butir, kemudian waktunya berapa. Lah itu semuanya masuk pada komponen identitas. Yang kedua komponen matriks ya. Dalam komponen matriks itu ada kompetensi dasar, kemudian IPK. Nah, ini yang membedakan kisi-kisi lama dengan yang baru ya, yang sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 781 tahun 2021. Ini IPK dicantumkan dalam komponen matriks dari kisi-kisi. Setelah itu materi pembelajarannya ya, terus sumbernya ini dari mana. Untuk MI itu dari kelas 4 semester 1, semester 2, kelas 5 semester 1, semester 2, kelas 6 semester 1, semester 2. Kemudian masuk pada indikator soal, terus level kognitif. Nah, ini yang paling harus diteliti di sini. Kemudian nomor soal, baru yang terakhir bentuk soal. Nah, adapun dari komponen matriks ini ya, antara materi sumber ya, kemudian indikator soal, level kognitif, nomor soal dan bentuk soal ini bisa tidak berurutan ya, tidak apa-apa. Jadi yang paling utama yang di depan tentunya adalah KD dan IPK. Untuk materi sampai dengan bentuk soal boleh ya bergeser-geser atau tidak urut seperti itu. Nah, ini contoh dari penulisan contoh dari kisi-kisi penulisan naskah soal ujian madrasah untuk tingkat madrasah ibtidaiyah ya, untuk Kabupaten Jombang tahun pelajaran 2020-2021. Jadi tadi sudah disampaikan ada dua komponen utama. Yang pertama itu komponen identitas yang meliputi mata pelajarannya apa, kelas berapa yang diuji, kemudian nama guru pengampunya itu siapa atau penyusun soalnya itu siapa, jumlah soalnya berapa, kemudian alokasi waktunya itu berapa menit ya. Nah, kemudian komponen yang kedua itu matriks, jadi mulai dari nomor, KD, IPK. Nah, ini di urutan pertama dan kedua. Nah, untuk materi, sumber belajar, indikator soal, level kognitif, nomor soal, bentuk soal, ini bisa bertukar-tukar tempat ya. Tapi yang jelas yang paling utama ini KD sama IPK.
memang idealnya seperti ini susunannya ya, tapi kalau umpamanya menurut saya lebih pas kalau nomor soalnya ditaruh di belakang, bentuk soalnya agak di depan juga enggak apa-apa ya. Berikutnya kita bahas ya satu persatu. Kita mulai dari KD dan IPK. Ini yang kita ambil contoh KD dan IPK dari mapel matematika ya. KD-nya kita ambil contoh 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, yang melibatkan bilangan negatif. Nah, otomatis dari 1 KD ini bisa dikembangkan menjadi beberapa IPK. Nah, biasanya ini sudah ada di buku guru atau buku panduan. Tapi andai kan di buku panduan atau buku guru belum ada, ini bisa dikembangkan sendiri ya, yang diturunkan dari KD tersebut. Jadi yang pertama operasi penjumlahan, otomatis IPK-nya ini kan 3.2 ini kode KD. Nah, yang terakhir angka 1 ini baru ya kode dari IPK. Operasi penjumlahan. Nah, di sini dibahas operasi penjumlahan. Kemudian pengurangan. Nah, 3.2 pengurangan. Kemudian perkalian. Nah, 3.2.3 operasi perkalian ya. Kemudian pembagian, nah 3.2.4 operasi pembagian gitu, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah KD dan IPK tentunya ya urutan berikutnya yaitu materi ya. Kita tahu bahwasanya 1 KD bisa melahirkan beberapa IPK. Nah, dari beberapa IPK ini kalau kelas 6 ini ya ujian madrasah itu dimulai dari kelas 4, 5, 6 ya, bisa kita bayangkan berapa puluh KD, kemudian berapa puluh atau mungkin ratusan IPK. Nah, kalau semuanya diujikan tentunya itu tidak mungkin. Oleh karena itu perlu kita pilih ya materi esensialnya atau materi-materi yang penting. Nah, bagaimana caranya? Tentunya yang pertama menjadi pertimbangan adalah faktor urgency ya. Secara teoritis materi yang akan diujikan itu mutlak harus dikuasai oleh siswa ya. Mutlak harus dikuasai. Jadi penting. Jangan sampai nggak pernah diajar terus diuji ya, nggak boleh ya. Kemudian relevansi materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain. Nah, contohnya operasi hitung tadi ya. Nah, ini kan perlu untuk mempelajari atau memahami bidang lain. Nah, umpamanya di matematika ada operasi hitung, kemudian kalau relevansinya dengan IPA umpamanya ada derajat ya, suhu atau kalor dari derajat Fahrenheit kalau dijadikan Celsius. Nah, tentu ada penjumlahan atau pengurangan bahkan pembagian itu atau perbandingannya. Yang ketiga, kontinuitas. Materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau pendalaman materi dari yang sebelumnya pernah dipelajari dalam jenjang yang sama maupun antar jenjang. Jadi kontinuitas, biasanya materi itu saling terkait ya. Kadang di kelas 4 dipelajari, dasarnya diperdalam di kelas 5, kemudian diperdalam lagi di kelas 6. Ini namanya dalam jenjang yang sama ya, sama-sama satu madrasah ibtidaiyah cuma beda kelas. Atau antar jenjang maksudnya, nah nanti kira-kira materi yang dipilih ini di sanawiyah
ini nanti diperlukan untuk diajarkan enggak. Nah, kalau kira-kira di sanawiyah putus, ya itu berarti tidak masuk kategori materi esensial. Yang terakhir kontekstual. Dari materi yang dipilih itu memiliki daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tadi ya, penjumlahan, pengurangan. Umpamanya kita punya uang ya, 10.000, beli bakso harga 5.000, tentunya kan kita harus paham ya, ada uang kembalian. Jadi 10.000 dikurangi 5.000 kembali 5.000 kan seperti itu. Nah, contoh yang lain dalam IPA ya. Contohnya apa? Perpindahan panas ya. Orang merebus air itu kan tiap hari ya. Bahkan anak-anak itu kan kalau di rumah mungkin bikin susu, teh. Nah, ini kan berarti mempunyai daya terap atau nilai guna yang tinggi. Berarti itu masuk materi esensial. Nah, selanjutnya proporsi soal ujian madrasah. Jadi materinya sudah dikenali, inti yang penting diambil, yang nggak berarti esensi ditinggal. Nah, tentunya itu harus proporsional. Ya. Dalam SK Dirjen 781 sudah ditetapkan ya, untuk materi itu dari kelas 4 5 6 dengan presentasi kelas 4 20%, kelas 5 30%, kelas 6 50%. Kemudian untuk level kognitifnya ya, level kognitif 1 atau pemahaman itu 20%. Kemudian level kognitif 2 ya, soal-soal yang bersifat aplikatif atau aplikasi itu 50%. Kemudian level 3 soal-soal penalaran 30%. Oke, nah untuk prosentase dari level kognitif tadi ya, ini pedomannya ada ya pada taksonomi Bloom ya. Jadi pemetaan yang dibuat oleh Bloom ya. Nah, menurut Bloom untuk kognitif ya, kognitif pengetahuan itu dibagi menjadi 6 tingkat. Jadi ada tingkat yang pertama atau paling rendah itu remembering. Tingkat yang kedua atau C2 itu understanding. Tingkat yang ketiga itu applying. Tingkat yang keempat itu analyzing. Tingkat yang kelima evaluating. Tingkat yang keenam grading ya. Nah, ini yang perlu untuk difahami. Untuk C1 remembering berarti mengingat. Nah, kemampuan apa sih yang dimiliki oleh siswa ya untuk remembering ya. Kemampuannya jelas ya, di sini dijelaskan, can the student recall or remember the information ya. Bisakah siswa recall or remember berarti mengingat ya, kembali informasi. Kemudian C2 understanding ya, pemahaman. Ini kemampuan siswa yang bagaimana ya. Di sini dijelaskan, can the student explain ideas or concepts? Ya, bisakah siswa menjelaskan ide atau konsep? Kemudian yang ketiga ya, applying, aplikatif atau aplikasi. Can the student use information in new way? Bisakah siswa menggunakan informasi dengan berbagai cara atau teknik yang baru. Kemudian analyzing ya, ini kemampuan siswa, can the student distinguish between different parts? Ini perlu diingat-ingat. Menganalisis berarti bisakah siswa distinguish between different parts, membedakan bagian-bagian yang berbeda. Nah, jadi detail dari bagian-bagian tertentu. Kemudian
C5, evaluasi ya. Can the student justify a stand or decision? Bisakah siswa mengambil keputusan atau menilai? Yang C6 ya, mencipta. Can the students create a new product or point of view? Bisakah siswa membuat produk baru atau wacana baru? Kemudian yang di sini ya, ini merupakan KKO. Kalau saya bacakan ini terlalu lama ya, nanti langsung kita jelaskan dalam bahasa Indonesia saja. Nah, menurut Bloom ini C1, C2, C3 ini dikategorikan dalam low order thinking skills atau disingkat LOTS, kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemudian untuk yang menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta ini masuk pada HOTS ya, higher order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, karakteristik instrumen untuk mengukur HOTS ya dari taksonomi Bloom tadi itu sudah dijelaskan ya. Ada the cognitive process dimension, tadi sudah kita bahas ya. Jadi dimensi proses kognitif ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, sekarang dimensi pengetahuan itu sendiri ya, menurut taksonomi Bloom itu dibagi menjadi 4. Ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan metakognitif. Nah, faktual itu apa? Faktual adalah pengetahuan tentang istilah atau nama orang, nama benda, ya, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran. Kemudian konseptual ini pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan yang lainnya, definisi atau teori. Ya. Kemudian prosedural, pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran, ya, seperti algoritma, ya, metode, kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur. Nah, ini kriteria ketepatan penggunaan suatu prosedur. Yang terakhir ya, metakognitif, yaitu pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan untuk mempelajari pengetahuan atau menentukan pengetahuan yang penting dan mana yang tidak. Ini masuk metakognitif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menganalisa materi esensi, nah kan tahu ya, ini penting, ini enggak. Pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu dan pengetahuan dari diri sendiri atau self knowledge. Jadi kemampuan yang muncul dari kemampuan berpikir atau nalarnya sendiri. Nah, mana sih keterampilan berpikir tingkat tinggi? Ini pada irisan ya. Ada C1, C4, 5, dan 6 dengan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi disinilah letak ya berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, kalau ditabelkan ya dari sumber yang lain, ini bukan dari Bloom tapi menurut Anderson dan Criswell dan juga Puspendik. Nah, menurut Anderson dan Criswell dan juga Puspendik ini memang sama ya. Jadi dimensi proses kognitif tetap ada 6. Ada mengingat, ini C1, memahami C2, mengaplikasi C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mengkreasi C6. Nah, kemudian untuk penentuan level kognitifnya, untuk pengetahuan dan pemahaman
Ya, pengetahuan dan pemahaman ini masuk level kognitif 1. Nah, kemudian untuk aplikasi ini level kognitif 2. Nah, baru untuk penalaran ya. Jadi C4, 5 dan 6 ini masuk level kognitif 3 atau penalaran. Nah, inilah yang dinamakan HOTS ya, berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau memahami dan menerapkan ini masuk kategori MOTS, Middle Order Thinking Skills. Nah, mengingat baru ini yang disebut Low Order Thinking Skills. Jadi perbedaannya, kalau Bloom mengatakan C123 itu LOTS, 456 HOTS. Tapi kalau Anderson, Bradford dan Buspendik itu C1 LOTS, 2 dan 3 MOTS, 456 HOTS. Bedanya di situ. Nah, kemudian ini kata kerja operasional dari masing-masing level atau masing-masing kognitif ya. Jadi untuk C1 KKO-nya atau kata kerja operasionalnya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan dan seterusnya. Kemudian memahami kata kerja operasionalnya, menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan dan seterusnya. Mengaplikasi kata kerja operasionalnya menggunakan, bandingkan, demonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan dan seterusnya. Nah, ini yang HOTS ini yang kita ingat-ingat ini ya, karena sudah masuk penalaran ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk menganalisis kata kerja operasionalnya itu menyimpulkan, meriksa, mengkritisi, menguji, menganalisis dan seterusnya. Nah, mengevaluasi KKO-nya yang paling banyak digunakan itu menilai dengan memutuskan ya, memilih ini. Nah, untuk mengkreasi atau mencipta ini KKO-nya yang sering digunakan mengkonstruksi, mengembangkan, menulis, memberi contoh dan lain-lain. Nah, ini kalau menurut Anderson, Bradford dan Buspendik. Nah, kalau kita simpulkan ya, kita simpulkan dari ketiga sumber atau bahkan 4 sumber tadi ya, dimensi kognitif ada 4 ya, ada faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Nah, dimensi prosesnya ada 6, C1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemampuannya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, tinggal kata kerja operasional ini. Nah, ini nanti yang kita jadikan acuan dalam menganalisa KD ya. Kata kerja operasionalnya apa saja. C1 menentukan, menduplikat, mendaftar, menghafalkan, mengingat, mengulang, menyatakan. Paling banyak mengingat ya, sesuai dengan namanya ya. Kemudian C2 memahami, ini yang paling banyak digunakan, menjelaskan, mengidentifikasi, menemukan ya. Kemudian C3 ya, menerapkan, ini yang paling banyak kata kerja yang digunakan adalah menggunakan ya, menerapkan ini, mendramatisasi. Kemudian C4 menganalisis, yang paling banyak KKO yang dipakai adalah menganalisis, kemudian membedakan, membandingkan. Untuk C5 mengevaluasi, ini yang paling banyak kalau digunakan menilai, kemudian memutuskan, memilih ya, atau mengevaluasi. C6 KKO yang paling banyak digunakan ini membuat ya, menulis atau mengembangkan ini. Kemudian selanjutnya indikator soal. Indikator soal ya,
tentunya ya syarat dari indikator soal ini harus kita ketahui ada 3. Yang pertama, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan sesuai dengan bentuk soal. Tadi sudah kita bahas ya, kata kerja operasional dari masing-masing level. Kemudian yang kedua, mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi. Jadi mengacu pada KD dan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, paling penting harus bisa dibuat menjadi soal. Nah, kalau indikator sampai nggak bisa dipakai soal, ya berarti nggak cocok itu ya, tidak memenuhi syarat indikator soal. Kemudian ciri dari indikator soal yang baik adalah jika indikator itu diberikan pada 2 atau lebih pembuat soal, akan dihasilkan soal-soal yang relatif sama. Ini andaikan saya membuat indikator soal, terus saya kasihkan guru yang lain yang sama-sama mapel yang diampu, ini akan dihasilkan soal yang relatif sama. Nah, kalau saya bisa membuat, kemudian saya kasihkan pada orang lain ya, yang mengajar materi yang sama, mapel yang sama, kok dia nggak bisa. Nah, ini tanda tanya, berarti masuk indikator yang tidak baik. Kemudian tiap satu KD dapat dikembangkan menjadi 2 atau lebih indikator soal. Tadi sudah dibahas ya. Nah, contoh dari KD matematika tadi ya 3.2, kemudian dikembangkan menjadi beberapa IPK. Dari situ tentunya bisa melahirkan beberapa indikator soal. Kemudian untuk rumusan dari indikator soal itu mencakup ABCD. Ini singkatan ya. A, audiens, yakni siswa atau peserta tes. Kemudian B itu behavior, yakni perilaku yang dituntut ya. Nah, siswa menjawab. Kemudian C, condition, berupa stimulus soal. D, degree, tingkat pencapaian. Nah, di sini ya, audiens adalah siswa atau peserta tes. Nah, teknik dari perumusan indikator soal ada 2. Yang pertama, bila soal terdapat stimulus, ini rumusan indikatornya disajikan titik-titik, koma, peserta tes. Nah, mengapa kok pakai peserta tes? Ya, kalau pakai peserta didik itu kan nggak semua peserta didik dites ya. Jadi makanya di sini pakai peserta tes dapat bla bla bla. Yang kedua, bila soal tidak terdapat stimulus, ini langsung. Jadi peserta tes dapat bla 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 bla. Seperti itu. Oke. Nah, stimulus dalam indikator soal. Indikator sebaiknya itu menggunakan stimulus atau dasar pertanyaan untuk memotivasi berpikir sebelum menjawab. Jadi pemanasannya ya, regime-nya, dasar dari lahirnya pertanyaan itu pada stimulus. Kemudian stimulus bisa berupa gambar, grafik, tabel ya, data, kasus, narasi dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk soal level kognitif 3 ya, kategori soal HOTS ini sebaiknya, bahkan bisa dibilang wajib diberi stimulus ya, karena yang dites itu nalar ya, jadi dikasih stimulus sebagai dasar pertanyaan. Kemudian berapa sih kata kerja operasional yang bisa dimasukkan dalam satu indikator? Nah, tentunya lihat model soalnya. Kalau soal pilihan ganda, satu indikator soal hanya berisi satu kata kerja operasional. Ya, misalnya mengidentifikasi. Nah, kalau soal uraian, satu indikator soal dapat menggunakan lebih dari satu kata kerja operasional. Ya, contohnya jelaskan, bla bla bla, dan simpulkan. Ya. Kemudian, nah setelah kita pelajari
bahwasanya indikator soal tadi itu meliputi A, B, C, D ya. Masih ingat kan? A audience, B itu behavior, C conditions, D degree ya. Coba sekarang mari ya Anda analisa ini indikator soal berikut ya. Disajikan gambar jenis-jenis batuan beku, peserta tes, maaf ya tulisannya peserta tes ya. Yang benar, peserta tes dapat mengklasifikasi jenis batuan beku dengan tepat. Ya, silakan. Waktunya 2 detik. Silakan ditentukan jawabannya. Bagaimana? Sudah ketemu? Ya, ini jawabannya ya. Audiennya peserta tes. Behaviornya dapat mengklasifikasi. Mengklasifikasi berarti ini masuk level kognitif 2. Jadi KKU-nya mengklasifikasi. Conditionnya disajikan gambar jenis-jenis batuan beku. Ya. Degree-nya tingkat pencapaiannya dengan tepat. Jadi disajikan jenis-jenis batuan beku, peserta tes dapat mengklasifikasikan dengan tepat. Ini ya A, B, C, D. Ya, bagaimana sekarang ya langkah selanjutnya setelah kita memahami kisi-kisi, kita masuk pada penyusunan soal. Nah, penyusunan soal dalam SK Dirjen Pendis 781 ya tentang petunjuk teknis dari penyusunan soal itu tidak hanya HOTS. Jadi soal yang diujikan tadi sudah disampaikan ya, mulai LOTS, kemudian MOTS, kemudian HOTS. LOTS low order thinking skills atau bisa dikatakan level 1 20%. Kemudian MOTS middle order thinking skills ya sebanyak 50%. Kemudian HOTS high order thinking skills ini 30%. Nah, langkah menyusun soal. Yang pertama tentunya kita harus menganalisis KD. Caranya bagaimana? Ya tentunya kita analisa ya kata kerja operasional yang terdapat dalam KD. Kalau kata kerja operasionalnya itu masih dalam lingkup pengetahuan dan pemahaman, ini masuk level kognitif 1. Kalau masuk aplikasi berarti level kognitif 2 ya, C-nya C3. Kemudian C4 sampai 6 baru ini masuk penalaran level kognitif 3. Lah inilah yang disebut dengan HOTS higher order thinking skills. Setelah kita menganalisa KD tentunya bisa ditelurkan ke dalam IPK ya. Nah, di dalam IPK ini kita bisa mengupgrade walaupun KD-nya masuk C1 atau C2 yang bisa kita tingkatkan untuk di IPK menjadi kognitif ya level yang kedua atau seterusnya ya, karena banyak sekali ya KD-nya itu memahami ya. Cuma kita harus tetap mempertimbangkan bagaimana memenuhi prosentase dari L1, L2 atau level 3, bagaimana prosentase yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian setelah itu ya, kita sudah paham, level sudah ketemu, baru menyusun kisi-kisi soal. Kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual untuk indikator soal. Setelah indikator soal sudah kita buat, baru menulis butir soal sesuai dengan kisi-kisi, tentunya sesuai dengan indikator soal tadi ya. Dan setelah itu membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah,
Pedoman pencekoran kalau soal pilihan ganda itu kan gampang. Kalau benar 1, salah 0. Nah, yang agak sulit itu untuk soal uraian. Nah, ini contoh dari soal level 1 atau level kognitif 1 ya. Dalam kategori level 1. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena untuk menghemat waktu. Zaman baca sudah pasti paham ya. Level kognitif 1, mengingat kenapa begitu ya, di sini kan jelas. Disajikan statement, siswa dapat mengidentifikasi. Oh, jelas mengidentifikasi masuknya pada level kognitif 1 gitu ya. Kemudian contoh yang berikutnya, kita lihat indikator dari soal. Disajikan gambar celengan, siswa dapat mengidentifikasi. Nah, masih level kognitif 1 juga. Kemudian soal aplikasi, langsung aja ya. KD-nya apa ya. Kemudian di sini kan menjelaskan dan melakukan. Berarti menjelaskan ini kan C2 ya, melakukan ini C3. Berarti soal ini bisa masuk level kognitif 1, level kognitif 2. Cuma di sini kita perhatikan indikator soalnya. Berarti ini di upgrade ya. Siswa dapat melakukan, berarti aplikasi ya. Berarti aplikasi menerapkan C3, masuk level kognitif 2. Nah, sekarang pada poin utama, penyusunan soal HOTS ya, high order thinking skills, tingkat tinggi berpikirnya, tingkat tinggi. What is HOTS? HOTS itu singkatan dari higher order thinking skills ya, kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian HOTS itu menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar, bukan sekedar mengingat kembali atau recall informasi. Jadi bernalar. HOTS tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall ya. Tidak semuanya HOTS itu lebih sulit. Yang terakhir ini ya, yang paling perlu diperhatikan, ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman oleh para penulis soal untuk menulis butir soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang pertama, materi yang akan ditanyakan diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitif Bloom ya. Jadi analisis berarti C4, evaluasi C5, dan mengkreasi C6. Yang kedua, setiap pertanyaan diberikan dasar pertanyaan, stimulus. Ingat-ingat, kalau HOTS kasihlah stimulus ya, dasar pertanyaan. Yang ketiga, soal mengukur kemampuan berpikir kritis menggunakan nalar. Nah, tips untuk menyusun soal HOTS, yang pertama, gunakan konteks dunia nyata ya. Jadi penyajian kasus nyata itu memungkinkan proses menelaah informasi. Yang kedua, berikan pertanyaan yang terkait analisa visual. Nah, melalui analisa visual bahkan yang kompleks ini, maka tingkat berpikir ini ordernya akan lebih tinggi ya. Nah, perhatikan ini ada visualnya, kemudian ada contoh soal. Nah, ada yang soal ini bukan HOTS, ada yang HOTS. Yang pertama ya, apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Nah, berarti kan menanyakan perannya ini saja. Berarti ini tingkat memahami saja. Berarti C2, berarti level kognitif 1. Gak masuk HOTS. Nah, bagaimana biar jadi HOTS? Kita kaitkan dengan konteks dunia nyata.
Ini ya. Contohnya, seorang petani berhasil menemukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat, sehingga jumlah ulat menurun drastis. Apa yang akan terjadi kepada elang? Nah, jadi dari sini, ini stimulus ini, ya, dasar dari lahirnya pertanyaan. Jadi di sini siswa dirangsang untuk menggunakan nalarnya. Oh iya, ada yang menemukan cairan dari bahan alami yang mampu membasmi ulat. Berarti ulat ini mesti ini akeh sing mati. Dan ulat akeh sing mati, tentu burung pipit ini kekurangan makanan, akhirnya berkurang juga. Kalau ini berkurang otomatis ya ini nggak dapat makanan kan gitu. Nah, mereka jadi akan menggunakan nalarnya. Yang ketiga, tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Nah, contoh ini ya, ini stimulus ini. Abad 21 adalah abad teknologi informasi. Arus informasi yang begitu deras bisa berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, kejadian perkelahian antar siswa yang berbeda suku bangsa di suatu sekolah yang belum dapat dibuktikan kebenarannya diunggah seorang pelajar di media sosial. Berita tersebut akan cepat tersebar ke masyarakat luas sehingga memicu konflik antar suku bangsa. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan media sosial harus diterapkan kepada semua pelajar. Nah, setujukah kamu, masuk ke pertanyaannya ya, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau sudah setuju dan tidak, berarti kan siswa dituntut untuk memilih, menjustis, ya, berarti ini mengevaluasi C5. Nah, yang keempat, tipsnya gunakan bentuk soal yang beragam, misalnya pilihan ganda dan uraian. Ya, tapi untuk di apa namanya situasi yang sekarang ini, ya, sekali lagi saya sampaikan sebaiknya pilihan ganda saja biar semuanya aman. Jadi utamakan keselamatan bersama. Ini contoh soal, ini kartu soalnya yang sudah dirubah atau dikonvert ke PDF, kemudian saya ambil sebagai contoh soal di sini ya. KD yang diuji, mohon maaf, mata pelajaran IPA, kelasnya kelas 6 ya, penyusunnya itu Bu Indrawati. KD yang diuji 3.1 menganalisis. Nah, jelas KKO-nya menganalisis, berarti dari sini sudah kita ketahui level kognitifnya ya. Menganalisis berarti C4, levelnya level kognitif 3. Materi sudah jelas. Nah, kemudian indikator dari soalnya, disajikan statement berbagai fungsi bagian tubuh hewan, berarti ini conditionnya, peserta tes atau peserta didik, ya enggak apa-apa lah, dapat menentukan bagian tubuh hewan yang mempunyai fungsi yang terdapat dalam statement. Peserta tes ini audiens, dapat menentukan bagian tubuh hewan yang mempunyai fungsi yang terdapat dalam statement, ini adalah behavior. Nah, degree-nya dengan benar ya, tingkat ketercapaiannya. Nah, kemudian rumusan butir soalnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Jadi pernyataan-pernyataan ini merupakan stimulus ya. 1. Mencengkeram mangsa. 2. Mengambil makanan. 3. Menjaga keseimbangan sewaktu terbang. 4. Menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Baru masuk pertanyaan, fungsi paruh burung ditunjukkan oleh nomor bla 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 bla. Jadi anak akan dituntut untuk menganalisa pernyataan-pernyataan ini ya. Nah, kemudian option pilihannya ya, A, B, C, D. Ingat, untuk membuat option ini haruslah homogen ya. Jadi nggak boleh terlalu mencelat nyele gitu ya. Jadi nyerempet-nyerempet. Karena apa?
biar berfungsi, ya, daya kecohnya itu berfungsi. Nah, kunci jawabannya ini B, ya. B berarti 2 ini ya, mengambil makanan. Jelaslah ya fungsi paru burung untuk mengambil makanan. Nah, untuk pedoman penskorannya, untuk soal pilihan ganda, skor 1 jika jawaban benar atau 0 jika jawaban salah. Nah, ini untuk pedoman penskoran. Namun nanti dalam digitalisasi soal ya bisa langsung dikalikan bobotnya. Karena apa? Dalam ujian yang daring itu kan dikoreksi oleh sistem. Jadi sekalian langsung muncul nilai seperti itu. Oke, berikutnya kita perhatikan contoh soal lagi ya. Sumbernya dari kelas 5, materi atau mapelnya IPA juga. Kompetensi yang diuji 3.1, memahami alat gerak dan fungsinya. Nah, memahami ini kan C2. Fungsi, nah, fungsi ini termasuk parts ya, berarti ini menganalisis. Jadi kita tinggal pilih mana ini. Nah, belum bisa dipastikan. Berarti harus kita lihat indikator soal. Ya, disajikan gambar atau statement, peserta tes dapat menganalisis. Nah, ketemu sudah. Menganalisis berarti level kognitif 3 ya, C4. Nah, rumusan dari butir soalnya, sendi pada bagian yang ditunjukkan huruf X pada gambar berikut berfungsi menghubungkan titik-titik. Nah, ini mari kita kupas ya. Huruf X berarti sendi ini ya. Yang ditanyakan bukan sendi yang ditunjukkan oleh huruf X adalah, nah itu masuk memahami. Tapi kalau yang ditanyakan berfungsi menghubungkan bla bla bla, ini sudah menganalisa dia ya, menghubungkan apa ini jenenge. Nah, ini juga apalah, seperti berpikir di sini ya, berpikir kritis. Nah, optionnya jadi seimbang ya, jadi jumlah katanya jangan di sini cuma satu kata, kemudian di sini beberapa, yang terlalu panjang dan terlalu pendek, jangan ya. Jadi seimbang karena ya biar berfungsi daya kecohnya. Kemudian kunci jawaban di sini B ya, menghubungkan tulang kering dan tulang hasta. Tulang kering, tulang hasta. Nah, pedoman penskoran sama kayak tadi ya, sudah kita jelaskan. Berikutnya masih mata pelajaran IPA yang kita ambil sebagai contoh ya. KD-nya membandingkan siklus ya. Membandingkan jelas ini ya, menganalisis berarti C4. Level kognitifnya berarti level kognitif 3. Nah, kemudian indikator soalnya, disajikan siklus daur hidup hewan tertentu, siswa dapat menyimpulkan ya, sama ya, masuk dalam menganalisis. Nah, soalnya apa yang akan terjadi terhadap siklus pertumbuhan kupu-kupu apabila kebutuhan kain sutra meningkat dengan tajam? Nah, apa yang akan terjadi? Berarti kan ditanyakan argumen ya, alasan. Berarti ini dituntut nalarnya. Nah, kunci jawabannya, kebutuhan kain sutra yang meningkat mengakibatkan kebutuhan ulat sutra meningkat, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah populasi kepompong dan kupu-kupu. Lambat laun kupu-kupu bisa punah. Nah, coba di sini ya kita lihat untuk pedoman penskorannya. Skor 0 bila jawaban kosong atau salah. Skor 1 jika jawabannya kain sutra meningkat maka kebutuhan ulat sutra meningkat. Nah, 2 sama ya, cuma ditambah sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah populasi kepompong. Skor 3 ya, bila jawabannya sama ya, dari 2 cuma ditambahi ya ini ya, dan kupu-kupu kan gitu ya. 4 ini komplit ya, kebutuhan kain sutra
yang meningkat mengakibatkan kebutuhan ulat sutra meningkat sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah populasi pempung dan kupu-kupu. Lambat laun kupu-kupu bisa punah. Nah, paling sempurna. Jadi ini tinggal persentase seberapa cocok ya jawaban itu. Semakin cocok ya semakin tinggi skor yang didapat ya. Jadi untuk penjelasannya tadi sudah kita bahas ya, masuk level kognitif 3 ya, C4 menganalisis. Berikutnya ya, ternyata sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.